Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Arfas Adsenario dari kelas 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 11, yaitu bukan, tepatnya tugas pertemuan 9 ya, eksploitasi atau penetration testing, yaitu kita melakukan simulasi untuk penyerangan terhadap target menggunakan Kali Linux. Berikut ini merupakan topologinya. Untuk yang pertama, sebagai penyerang kita menggunakan Kali Linux dengan IP 192.168.1.1. Yang kedua, untuk melakukan pengecekan kelemahan kita menggunakan Greenbone OS atau OpenFast dengan IP 192.168.1.3. Dan terakhir, untuk target penyerangan itu sendiri yaitu Metasploitable 2 dengan menggunakan IP 192.168.1.5. Semua komputer ini dihubungkan melalui jaringan menggunakan internal network pada VirtualBox. Langsung saja kita masuk ke VirtualBox-nya. Untuk pertama, merupakan komputer menyerang ini, kita menggunakan Kali Linux 2020.3 64 bit. IP-nya sudah kita setting, yaitu 192.168.1.1. Baik, selanjutnya kita masuk ke OpenFast Ghost-nya. Ini merupakan alat yang kita gunakan untuk pengecekan kelemahan. IP-nya sudah kita setting static, yaitu 192.168.1.3. Yang terakhir yaitu target penyerangannya, yaitu Metasploitable, sudah kita setting juga IP-nya, yaitu 192.168.1.5. Berikut merupakan deskripsinya. Jadi, nah selanjutnya untuk langkah pertama kita akan melakukan pengecekan kelemahan. Kebetulan di sini saya sudah melakukan pengecekan kelemahan menggunakan Greenbone ya. Nah, di sini saya sudah melakukan pengeskanan terhadap target yaitu Metasploitable. Yang IP-nya 192.168.1.5 tadi. Dan hasilnya seperti ini, sudah keluar untuk vulnerability atau kelemahan-kelemahan yang terdapat pada OS tersebut. Cukup banyak. Baik, nah langkah selanjutnya setelah kelemahan sudah diketahui, kita akan melakukan penetration testing. Nah, untuk kali ini terdapat beberapa eksploitasi. Yang pertama yang kita lakukan nantinya adalah eksploitasi melalui VS FTPD. Yang kedua melalui Java RMI server. Yang ketiga menggunakan VNC server. Yang keempat menggunakan HTTP put method. Yang terakhir menggunakan ingresslog. Itu merupakan 5 yang utama. Untuk tambah-tambahnya nanti kita akan melakukan pengetesan eksploitasi menggunakan daftar-daftar dari sini yang belum kita lakukan tadi. Baik, langsung saja untuk yang pertama, eksploitasi menggunakan VS FTPD. Ini pertama kita cari dulu. Nah, di sini ya. Nah, ini terlihat kalau VS FTPD-nya itu lemah terhadap penyerangan menggunakan backdoor. Jadi seperti ini. Dari sini kita tahu kalau kita bisa menyerangnya melalui VS FTPD. Kita kembali ke Kali. Nah, ini sengaja saya siapkan untuk dua terminal. Nanti satunya kita fokuskan untuk menggunakan Metasploit. Metasploit sendiri itu aplikasi yang dikhususkan untuk melakukan penyerangan-penyerangan berdasarkan eksploitasi yang sudah ditemukan tadi.
Ini sebelumnya sudah saya sudo su ya, jadi sudah login menggunakan root. Nah saja kita masuk ke konsolnya. Baik, kita sudah berhasil masuk ke Metasploit-nya. Untuk pertama kita pastikan apakah Metasploitable sudah mengetahui untuk service yang sudah terbuka. Jadi sebelumnya ini kita sudah melakukan pengeskanan port ya menggunakan Nmap. Jadi sudah kita lakukan pengeskanan tadi sebelumnya. Jadi dari Metasploit sendiri sudah tahulah untuk port-port yang terbuka dari target. Berikut ini. Nah, kita lihat dulu apakah port dari FTP terbuka. Nah, ini terbuka ternyata di SFTPD-nya tadi yang memiliki kelemahan tadi ya. Dari sini kita sudah tahu kalau SFTPD-nya ini lemah. Kita cari eksploitasi yang cocok. Ini sudah ditemukan ya. Langsung saja kita gunakan eksploitasinya. Menggunakan use. Lalu selanjutnya kita tirukan saja tulisan ini. Sampai sini saja ya. Nah, sini kita sudah menggunakan eksploitasi untuk SFTPD. Untuk mengetahui apa saja yang diperlukan untuk menembusnya, ini ada opsinya. Yang pertama itu kita menggunakan rhost, lalu airport. Nah, di sini ternyata kita cukup menentukan rhost karena portnya sudah menggunakan 21 sesuai port FTP tadi. Selanjutnya tentu saja IP dari Metasploitable-nya. Sudah kita set. Langsung saja untuk menembusnya kita menggunakan run atau exploit. Nah, di sini kesalahannya ternyata kita login tanpa password ya. Berarti kita harus login menggunakan password untuk FTP-nya. Ternyata kita berhasil untuk login. Nah, ini ya. Sudah berhasil untuk melakukan penyerangan. Ini buktinya kita bisa melakukan terminal. Salah satunya misalnya kita ingin melihat untuk konfigurasi jaringannya. Seperti ini. Nah, sudah terlihat ya kalau kita sukses untuk masuk ngehack lah intinya. Untuk bobol Metasploitable-nya menggunakan eksploitasi fast FTPD. Untuk keluar kita menggunakan exit.
Baik, untuk VS FTPD sudah sukses. Selanjutnya kita akan melakukan eksploitasi menggunakan Java RMI Server. Nah, di sini kebetulan di Greenbone milik saya tidak ada untuk eksploitasinya, namun ketika saya praktekkan bisa. Jadi langsung saja kita tes menggunakan Metasploit. Untuk yang pertama, kita pastikan dulu apakah service untuk si Java RMI tersedia. Ternyata ada ya. Ini di port 1099 TCP Java RMI. Karena kita sudah tahu kalau ada, maka kita cari untuk eksploitasi yang menggunakan Java RMI Server. Nah, saya temukan dua eksploitasi. Di sini kita akan menggunakan yang exploit Multimis Java RMI Server. Untuk berganti eksploitasi, kita cukup back, lalu use nama exploitnya. Nah, di sini sudah berganti ya. Eksploitasinya pertama ini, kita sudah berganti ini. Baik, langsung saja kita cek dulu apa saja kebutuhan dari eksploitasi ini. Karena kita perlu menyeting HTTP delay, airhost, airport, server host, server port. Yang ini SSL ini bisa diabaikan, lalu uripat. Nah saja kita setting. Untuk remote hostnya, airhost ini singkatan dari remote host ya. Sudah jelas untuk IP dari metasploitable-nya. Lalu di sini kita set host juga. Ini IP dari Kali Linux-nya. Remote port-nya tadi yang terbuka adalah 1099. Sementara port yang kita gunakan nanti juga 1099. Yang tentunya selanjutnya adalah server source-nya. Ini kita menggunakan IP Kali Linux-nya. Untuk server port-nya menggunakan port 80. Untuk payload-nya kita menggunakan Meterpreter Java untuk reverse TCP. Jadi nanti kalau kita sukses melakukan aplikasi, kita akan mengakses command line-nya, terminalnya. Untuk targetnya kita setting untuk target umum, ini generic. Lalu untuk uripatnya kita setting slash. Terakhir untuk HTTP delay-nya kita setting 16. Sudah berhasil. Lalu kita lakukan run atau exploit. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita sudah membuka Meterpreter. Untuk pengecekan, misalnya kita bisa ngecek seperti ini. Nah, ini gateway ID sukses ya. Ini kita sudah mengetahui kalau kita login menggunakan root, lalu untuk sistem infonya yaitu ini metasploitable. Untuk keluar seperti biasa kita menggunakan exit. Baik, eksploitasi sudah berhasil. Untuk yang pertama tadi sudah FTPD, yaitu FTP. Yang kedua adalah Java RMI Server. Ketiga, kita lanjut saja ke fancy server. Untuk yang belum tahu istilah ini, fancy server itu sendiri itu seperti
remote desktop ya. Nah, seperti kalau biasanya kan kalau menggunakan command line kan menggunakan SSH. Tapi kalau fancy ini seperti remote desktop. Jadi fokusnya itu UI. Langsung saja kita lihat dulu apakah ada kelemahan yang berkaitan dengan fancy. Oh, ada ternyata. Di sini terlihat kalau kita bisa connect ke fancy server menggunakan passwordnya password. Tulisan password seperti itu. Nah saja, pertama seperti biasa kita cek dulu apakah di kalinya sendiri di Metasploitnya sudah mengenal tentang fancy. Oh ternyata ada di port 5900. Ini ya fancy protokol. Baik, langsung saja kita cari untuk eksploitasi yang sesuai. Nah ini ternyata cukup banyak ya. Kita cari untuk yang VNC tapi non out. Menggunakan auxiliary. Yang ada VNC login. Nah ini kita menggunakan VNC non out. Jadi fancy non out ini hanya untuk ngetes apakah fancy itu memiliki password atau tidak. Nah sini kita perlu ngeset airhostnya saja karena airportnya sudah ada tadi. Langsung saja kita set airhostnya seperti biasa, yaitu IP dari Metasploitable-nya. Lalu kita tes dengan menggunakan run. Nah, di sini terlihat kalau terdapat security-nya, security type support fancy. Jadi di sini maksudnya itu fancy-nya terdapat passwordnya. Ada passwordnya ya. Mau tidak mau kita harus bobol menggunakan passwordnya. Nah passwordnya sendiri tadi kan sudah kita tes melalui Greenbone, yaitu passwordnya password. Kita ganti eksploitasi yaitu menggunakan yang login dari tadi. Nanti kan non out. Nah kita sekarang menggunakan yang fancy login. Nah fancy login ini sendiri itu menggunakan daftar password ya. Jadi dari password-password yang ada itu dicek apa yang mana yang bisa digunakan untuk membobol. Karena itu pertama kita buat dulu untuk daftar passwordnya di desktop. Kita gunakan fancy yang lain. Nah ini di sini kita buat daftar passwordnya yang mungkin. Ini pertama nama passwordnya itu password. Yang kedua itu passwordnya admin. Yang ketiga passwordnya itu 34568. Keempat root. Kelima pas. Lalu yang ke 6 merupakan angka random. Exit. Jadi kita sudah membuat ya file untuk passwordnya. Ini nanti kita gunakan untuk membobol secara brute force atau cara paksa. Pertama kita ganti eksploitasi.
salah ya, auxiliary-nya lupa. Login. Baik, sudah kita gunakan. Seperti biasa, kita cek apa saja yang dibutuhkan. Selain info, kita juga bisa untuk fokus untuk optionnya saja, jadi menggunakan show option. Nah, cukup banyak ya, tapi yang kita gunakan hanya sedikit, Pak. Yang pertama yaitu kita set air hostnya. Untuk portnya sudah biasa, jelas. Lalu kita set pass filenya, jadi file containing password yang digunakan untuk membobol secara paksa, secara brute force. Host kita set ke metasploitable, lalu untuk pass filenya kita set ke yang ada tadi, yaitu home kali desktop password txt. Selanjutnya kita gunakan exploit atau run untuk menjalankannya. Nah, ternyata yang sukses login tadi menggunakan password login successful password. Kalau yang admin file yang 1234568 file, yang root file, yang pass file, lalu yang ini digagalkan dikarenakan terlalu banyak pengetesan autentikasi yang kita lakukan tadi. Jadi ini tadi melakukan tes penyerangan brute force untuk mengecek password dari fancy. Baik, selanjutnya kita berpindah ke HTTP put method. Put method ini sendiri merupakan metode HTTP yang kayak get, post seperti itu. Tapi dia itu fokusnya ke mengelola file. Jadi bisa digunakan untuk eksploitasi. Misalnya kita taruh sebuah file ya yang kita gunakan untuk seperti virus atau file backdoor yang kita gunakan nantinya untuk akses terminalnya, seperti itu. Untuk HTTP sendiri, eksploitasinya yaitu ini ya, si Greenpoint ini sendiri sebelumnya sudah ngetes, dia bisa menaruh file putest ini di foldernya ip/dev seperti ini. Kalau tidak percaya, kita bisa cek. Nah, di sini. Ini sebelumnya dites oleh si Greenpoint, ini bisa ditaruh file untuk directory ini. Jadi kita akses itu bisa. Untuk filenya sendiri ada dua kemungkinan. Yang pertama dari Greenpoint-nya setelah ditaruh langsung dihapus, atau saya sendiri yang menghapus. Oh, kalian bisa anu sendiri yang menghapus ya. Ini bisa menggunakan put lalu delete. Dihapus sendiri. Baik, untuk HTTP put ini cukup rumit, tapi saya kemarin sudah mencobanya, berhasil. Untuk yang pertama, kita cari dulu untuk HTTP putnya itu menggunakan eksploitasi apa. Nah, ternyata cuma satu ya. Nah, saja kita tes untuk menggunakannya. Nah, untuk optionnya yang dibutuhkan sendiri yaitu isinya jelas put, lalu file data, file name, path, lalu air host,
dan AirPod. Untuk portnya sendiri yang digunakan yaitu port untuk HTTP biasa yaitu 80. Pertama kita set air hostnya. Sudah kita set air hostnya, lalu kita set portnya, lalu selanjutnya kita set pathnya. Slash dash ini kita ambil dari ini tadi, slash dash. Nah, selanjutnya kita akan membuat file untuk membuat file pilot yang menggunakan format PHP yang digunakan nanti untuk mengambil hak akses dari komputernya itu sendiri. Untuk perintahnya yaitu kita menggunakan MS Venom. Pilotnya yang kita gunakan yaitu PHP Meterpreter reverse TCP. Selanjutnya untuk hostnya kita setting IP dari kalinya ini, lalu untuk outputnya kita setting 444, lalu kita output ke folder root. Maaf, ada kesalahan. Kita output ke file meterpreter.php. Jadi kita MS Venom menggunakan pilotnya PHP reverse TCP. Kita set listener hostnya yaitu 192.168.1 dan listener portnya 444. Nah, di sini nanti kita akan mendengarkan ya, apakah file yang tadi itu, file yang nantinya akan diupload itu apakah sudah diakses si user atau belum. Ketika filenya nanti dibuka oleh user, langsung kita bobol komputernya. Sebelumnya kita perlu melakukan pengeditan untuk filenya agar bisa dijalankan melalui PHP. Yang pertama kita hapus untuk tanda komentarnya, yang terakhir kita tutup kurung PHP-nya. Kita save. Selanjutnya kita berpindah ke tadi. Kita set file name yang akan diupload nanti. Ini filenya namanya saya samakan saja, meterpreter.php. Yang terakhir kita set isi dari filenya. Tadi di root atau meterpreter.php. Nah, ini sudah kita isi ya, file datanya seperti ini. Baik, langsung saja kita run. Nah, ini menurut si scanner menurut si eksploitasinya sendiri filenya belum gagal diupload ya, tapi kita cek saja. Ternyata sudah diupload filenya. Sukses ya berarti untuk menguploadannya. Baik, selanjutnya kita berganti metode untuk mendengarkan untuk listenernya, dimana nanti kita ketika file meterpreter.php ini dibuka, kita bisa langsung mengakses komputer dari target.
Kita menggunakan exploit multi handler ya. Untuk optionnya sendiri yang perlu diisi yaitu lhost dan lport-nya saja. Listener hostnya kita jelas, kita menggunakan IP kita sendiri yang dikali. Untuk lport-nya kita biarkan saja 444 sudah cukup. Payload-nya sendiri karena tadi kita untuk membuat payloadnya di MS Venom tadi menggunakan yang PHP, maka yang di sini juga harus PHP. Nah, sudah kita set, kita run. Nah, di sini pekerjaan kita sudah selesai, tinggal menunggu si target untuk membuka filenya. Kalaupun si target tidak membuka, kita bisa secara paksa untuk bukanya sendiri. Diklik nih. Nah, ini kita sukses untuk bobolnya. Jadi ketika file meterpeter.php ini diakses melalui web, langsung listenernya ini menangkap, sehingga kita bisa untuk mengecek kita bisa mengakses dan membobol komputernya. Ini kita sudah bisa melakukan akses seperti biasa. Nah, karena kita tadi bobolnya melalui HP, maka kita akan diarahkan ke folder HTTP-nya, yaitu www/dev. Baik, untuk yang HTTP kita sudah berhasil, kita akhiri dengan exit. Nah, tadi ketika berjalan tadi masih berjalan ya. Ketika kita exit, ininya berhenti. Selanjutnya untuk yang fokus terakhir ada di ingress log. Setelah ingress log nanti seperti bonus, ingress log sendiri merupakan program backdoor di mana sistemnya ini jika diberi payload ingress log maka bisa langsung diserang. Nah, bobolnya si ingress log ini cukup menggunakan telnet ya. Pertama kita cek dulu apakah si portnya ingress lognya ini terbuka. Untuk ekspektasinya sendiri ini ya, dengan security yang cukup high, jadi backdoornya itu terinstall. Baik, kita kembali ke ke metasploitable-nya. Kita cek service-nya. Nah, ini di port 152824 ternyata sudah ada backdoor untuk metasploitable. Untuk connect-nya sendiri kita cukup menggunakan telnet. Menggunakan port yang tadi. Nah, ternyata secepat itu ya, kita langsung bisa membobol. Kita langsung bobol ke rootnya itu sendiri, jadi ditunjukkan semua foldernya. Kita juga login langsung sebagai root. Baik, yang untuk ingress log sukses. Jadi semua yang pokok-pokok tadi sudah sukses. Selanjutnya untuk bonusnya kita akan mencoba untuk yang Postgre dan MySQL. Untuk yang Postgre SQL sendiri itu
menurut si Greenphone kita bisa login ke user Postgres dengan password Postgres, jadi user dan passwordnya sama. Bisa kita coba di konekkan menggunakan PSQL, PostgreSQL. Ini salah sedikit ya dari saya, mohon maaf. Harusnya lebih besar ya. Nah, ini kita sukses untuk login ke Postgres dari target dengan username Postgres dengan password tadi saya masukkan juga Postgres. Ini kita sudah bisa mengakses ya database dari Postgresnya, terdapat 3 ini. Untuk exitnya kita cukup quit. Baik, untuk selanjutnya ternyata MySQL atau MariaDB-nya juga bisa dibobol dengan login sebagai root dengan password kosong. Nah, ini biasanya kalau kita misal MySQL secara umumnya ya, loginnya root, passwordnya kosong, jadi belum diganti. Untuk connect-nya itu di MySQL itu cukup menggunakan MySQL. Kalau tadi kan Postgres, kalau ini MySQL. Targetnya sama. Untuk yang ini baru min u-nya kecil, passwordnya baru kosong. Nah, ini ternyata sukses kita membobol database dari si metasploitable-nya. Ini kita bisa akses ya menggunakan user root, tampil semua tabelnya. Baik, untuk keluar seperti itu kita menggunakan exit. Karena tadi cukup cepat, saya tambah lagi aja untuk SSH. Wah, ternyata untuk SSH ini kita bisa login dengan 4 user ini. Mudah banget. Untuk connect SSH sendiri kita menggunakan nama akunnya, lalu add IP dari targetnya. Sukses untuk masuk ke user MSF admin. Selanjutnya kita tes yang terakhir, kita masuk ke user. Passwordnya juga user. Nah, ini. Baik, itu tadi run testing penetration ke metasploitable. Jadi kita memanfaatkan kali metasploitable untuk menyerangnya, kita menggunakan Greenphone untuk deteksi kelemahannya. Lalu targetnya sendiri metasploitable itu kelemahannya disediakan memang untuk di testing pembobolan ya, makanya kelemahannya cukup banyak. Baik, sekian dari saya. Apabila